2025. Jadi trainer report 2025 ini merupakan internal trainer yang diambil dari departemen, dari plant, dari manufaktur, juga dari office untuk bersedia memberikan pelatihan, memberikan pengembangan, membantu R&D, memberikan training selama tahun 2025. Baik, berikut adalah peraih atau trainer report 2025. Yang pertama ada Pak Mas Guntur Danan dari Mall Maintenance dengan jumlah kelas 5 dengan 10 jam mengajar. Kemudian ada Pak Kaharudin dengan kelas 5 dengan 10 jam mengajar. Kemudian ada Pak Bogor dari HRGA. Ada Pak Rizky Arif dari Maintenance and Engineering. Dan kemudian ada Pak Prapto Pujianto dari Quality Management. Ada 10 besar di sini. Kemudian yang berikutnya adalah dari Plemora juga ikut membantu. Ada Pak Lutfi Arif. Kemudian dari HRGA ada Ibu Kezia. Dan berikutnya dari Maintenance Engineering Mas Rian. Dan yang selanjutnya adalah Pak Deddy Setiawan dari HRGA. Dan yang terakhir Pak Muhammad Faisal Fahmi dari Quality Management. Jadi beri tepuk tangan buat 10 training. Yang bersangkutan 10 training kita boleh maju ke depan untuk menerima. Silakan. Bagi yang lainnya boleh diwakilkan. Bagi yang mungkin belum ada, Pak Lutfi mungkin dibantu oleh Pak Hendra mungkin dari Plemora, mohon bantuannya Pak. Kemudian Pak Rizky, Pak Bagus boleh diwakilkan Pak untuk Pak Rizky. Selanjutnya ada Pak Rian. Mas Dwi, boleh dibantu Mas Dwi untuk mewakilkan sepatian Mas Dwi. Dan yang terakhir, baik, saya boleh minta bantuannya Pak Aris untuk memberikan reportnya kepada kita. Baik, terima kasih untuk panel internal PK. Cukup selama 1 tahun ini peran panel untuk
dengan karyawan, memberikan pelatihan di bidang mereka masing-masing, dari mesin, sistem, quality, dan lain-lain. Oke, baik. Berikutnya adalah reward untuk periode program 5 di periode semester 2 ini. Sebagai reminder Pak ya, Bapak Ibu, bahwa di tahun 2025 ini program 5R berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita sudah menerapkan 5R secara berjenjang, mulai dari ringkas, resik, dan kemudian rapi. Jadi ketika sebuah wilayah atau area yang tidak lulus di proses ringkas pada audit dan patroli ringkas, maka belum bisa masuk ke level rapi dan seterusnya berjenjang sampai ke wajib. Dan itu ini adalah semester yang kedua dan diakumulasi selama 1 tahun. Baik, yang pertama untuk kategori plan. Untuk kategori plan no level maksudnya dalam rangka ringkas pada saat audit memang tidak sampai ke tahap ringkas, jadi tetap di level 0. Kemudian ada plan 1 dan plan 2. Kemudian ringkas, plan resik, rapi, juara 2 dari plan Marunda, dan yang terakhir resik merak sebagai juara 1. Yang diberikan reward adalah juara level resik dan level rapi saja. Karena kita sudah cukup lama berhenti 5R, maka dari itu naik level dari yang awalnya auditor biasa ini menjadi bertahap. Kita minta bantuan untuk plan merah dan plan Marunda untuk maju ke depan dengan benar. Kita bantuan Pak Jo untuk memberikan oh gitu. TPS-nya rapiin dulu Pak. Kalau audit di situ aduh. Makan di bubur. Selamat untuk plan dan plan Marunda. Sebagai informasi Pak ya, bahwa plan kategori plan juara 1 di resik mendapatkan hadiah 14 juta untuk dan untuk rapi di juara 2-nya kami kategori rapi mendapatkan 2.500.000 rupiah. Nah, segmentasi hadiah kita adalah leveling Pak. Jadi ketika ada di level resik, ada level yang paling tinggi, tentunya otomatis hadiahnya itu juga lebih tinggi daripada di level yang masih di rapi. Karena di ringkas dan di bawahnya level tidak diberikan reward. Oke, lanjut ke kategori berikutnya. Berikutnya adalah supporting. Dari supporting departemen yang memang tidak masuk dari level atau mungkin level yang masih 0 ada board, quality, maintenance engineering, dan plan ya. Kemudian untuk ringkas ada Impan Cikande dan KMGA Pasuk. Untuk rapi, logistik dan spare part sebagai juara 2 di level rapi, dan yang juara pertama di bantuannya Pak Philips. Untuk teman-teman tuh boleh masuk ke depan untuk plan PPIC dan logistik.
Bila pertemuan kami Messi dengan skor 91,4 ada di wilayah Persik, kemudian Rapi logistik setempat di wilayah Rapi skor 74,5. Oke, terima kasih untuk plan verifikasi dan logistik selamat. Sebagai informasi juga untuk supporting juara satu untuk kategori logistik mendapatkan hadiah 10 juta. Juga dari logistik dan setelah mendapatkan 2 juta. Lanjutkan kategori terakhir adalah di office. Di office, departemen yang tidak masuk di level ringkas Persik. Yang pertama adalah IT dan sales marketing. Kemudian ringkasnya tidak ada, tapi juara 3 ada finance dan accounting. Kemudian di resik ada purchasing dan AR. Dan transporting perwakilan ke depan. Pak Jol. Boleh dibantu? Boleh panggil? Bentar ya. Nanti. Mutasi dengan makanan yang sempurna 100 di level Persik, dan kecuali LGA di area Persik dengan nilai 93,3, dan yang terakhir di area Koperasi Prime Technology di nilai 7. Oke, gimana nggak bener? Ya, demikian untuk progres final report dan 5M. Sebagai informasi bahwa 5M juga masih berjalan di tahun 2026. Sekarang masuk ke periode pertama untuk audit yang kedua. Kemudian berikutnya adalah untuk project improvement. Saya berikan ke Ibu Nadia untuk melanjutkan. Oh iya. Untuk hadiahnya di office, Persik mendapatkan 5 juta. Selanjutnya juara satu, di Persik juara 2 mendapatkan 3 juta rupiah. Kami untuk Rafi pada saat voting mendapatkan 1 juta. Silakan Ibu Nadia untuk project improvement 1000. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengumumkan hasil dari proyek improvement di tahun 2025. Jadi setelah melalui cukup panjang, ada variasi segala macam di 2025 kemarin, dan ini adalah hasil dari proyek improvement 2025. Sebelumnya kita dulu untuk timeline-nya waktu itu proyek improvement 2025 ini. Jadi mulai kita di Januari off, kemudian registration, kemudian Februari sampai Juni kita closing, lalu di Juli kita mulai untuk
satu project dan project competition yang preliminary. Kemudian di Desember kita melakukan monitoring beberapa project untuk yang konten. Lalu di Januari kemarin itu mengadakan final project presentation. Nah, ini adalah jumlah project yang masuk. Jadi yang project yang disubmit selama tahun 2025 ada 57 project, di mana 48 project dari manufaktur, kategori manufaktur, kemudian ada 9 dari kategori administration. Dari sini kita masuk ke preliminary. Dari preliminary ini ada 34 project dari 57 project itu yang masuk ke kompetisi preliminary untuk panel presentasi awal. Jadi itu ada 6 dari administration dan 28 dari manufaktur. Nah, 6 ini yang untuk administration karena hanya 6, maka dia langsung masuk ke babak final. Kemudian dari 28 project manufaktur diambil 10 yang masuk ke final panel, dan hasil dari projectnya itu kita validasi. Kemudian ini adalah kriteria penilaian projectnya. Jadi Bapak Ibu sadar semua untuk kriteria penilaian project ini untuk tahun ini di bulan tahun bahwa kriteria penilaian projectnya ada seperti ini. Mulai dari project menjadi problem untuk 8 stepnya itu benar-benar dilihat. Kemudian juga menjadi report, kualitas presentasi dan kemampuan tanya jawab pada saat presentasi dari project tersebut. Nah, untuk tahun ini reward projectnya agak berbeda dari tahun sebelumnya, di mana untuk kategori manufaktur reward projectnya berdasarkan dari cost saving yang didapat. Jadi Bapak Ibu ada 3 kategori pemenang di kategori manufaktur, gold, silver, dan bronze. Tergantung dari cost saving yang dihasilkan oleh masing-masing project tersebut. Kemudian dari administratif ini penilaiannya 100 miliar, penilaian minimal 90, itu dari gold, silver 80 sampai 90, dan bronze 70 sampai 90. Oke, kemudian kita langsung ke pemenangnya. Ini pemenangnya kita masukkan ke kategori manufaktur. Jadi untuk kategori manufaktur itu yang pertama ada 4 pemenang bronze award di kategori manufaktur dari 10 tadi. Pemenang yang pertama ada dari Intan Cikande. Yang kedua berarti problem botol PD maupun kurang dari 0,14%. Kemudian di sini ada cost saving-nya. Cost saving ini kita akan bagi juga bersama dengan tim FH. Jadi cost saving-nya di sini ada 50 juta, 300 juta bisa foto pada saat inbox-nya sudah tidak ada. Dan dari sini reward-nya seperti tadi untuk bronze, reward-nya adalah 5% dari total cost saving. Jadi reward-nya ada 2,8. Kemudian yang kedua, untuk support juga dengan judul Improve Efficiency Manpower dari 4 orang ke 3 orang, itu LM 12 dan LM 29. Kira-kira dari partner mana? Dari partner PMK. Ini mereka menggunakan sebesar 61.745.590 reduce manpower 1 orang itu pada saat LM 12 dan 29 berjalan sama. Jadi mereka buat satu konveyor sambungan sehingga yang tadinya sendiri-sendiri dengan 4 orang sekarang menjadi cuma 3 orang. Rewardnya adalah sebesar 3 juta dalam Kemudian yang ketiga,
Bronze reward yang ketiga dengan judul menurunkan waste carbon box sustainable produksi sebesar 50% start Maret 2025. Dari departemen mana? Konsepnya sebesar 87 juta 300 dengan mereduce waste carbon box, mereka melakukan pengurangan carbon box sehingga carbon boxnya bisa dipakai lagi. Jadi bisa digunakan lebih berulang. Dari sini rewardnya sebesar 4 juta 399 Yang terakhir untuk kategori bronze, TP siapa? Ini maunya jangan satu dua ya. Oke, judulnya adalah Reduce Complaint Black Spot AKM melakukan variasi ke 6,7 ppm pada bulan Juni 2025. Ini dari tim dari Maria dengan potensi sebesar 69 juta 141 dengan proyek ini mereka meredus kabelnya, kemudian meredus electricity dan ekspor botol. Dan mereka mendapatkan reward sebesar 4 juta 450. Untuk mengenai yang tadi sudah disebutkan, bisa kalau berdekat. Boleh dimulai dari Pak Cikande dulu ya. Cikande. Ini Pak Cikande. Oh, berikutnya untuk kelas 1. Berikutnya di kelas 1 boleh ketentuannya untuk maju depan seluruh timnya. Willy. Willy mungkin. Timnya nggak sampai temennya. Selanjutnya ada pemain PCIC. Timnya mungkin sama aja. Dan terakhir untuk tim restorasi boleh semua timnya. Oke, kemudian untuk yang bronze sudah. Sekarang kemudian yang silver dan gold. Kemudian nih, kemudian Oke, kita mulai dengan untuk silver gold. Di silver gold ini untuk yang potensinya di atas 100 juta. Oke, yang pertama dari sampai 200 juta. Sampai 200 juta. Tapi ini karena yang untuk bronze yang sekarang
semuanya sudah di atas 200 juta. Sebenarnya maksudnya gold. Tapi karena pemenang gold yang ada 3, itu turun ke silver. Oke, di silver gold ini ada 2 pemenang silver gold. Dari Plan Gresik. Belanja dengan judul Reduce Power Cycle pada mesin B55 dari 6 orang menjadi 4 orang. Cost savingnya sebesar tahun 2.252 juta 54.164 rupiah. Jadi reduce empower 2 orang kecil start mulai dari Februari 2025. Reward yang didapatkan maksimal sebesar 15 juta rupiah. Kemudian selanjutnya silver award yang kedua dari tim dari tim dengan judul meningkatkan efisiensi mesin pada line produksi minyak kayu putih di customer dari 71 hingga 81 dari 90%. Ini dari mana? PPE Line 1 gabungan antara PPE, Line 1 dan Mall Shop. Kita memperhatikan sebesar 255.399 yang menggunakan waktu digital. Kemudian rewardnya sebesar 15 juta. Yang dari PPE dan dirincikannya pakai apa ya? Banyak orang cepat. Oke, selanjutnya dari untuk yang terakhir kategori gold. Ini ya tinggal kerja ya. Yang masih ada 4 ya sebenarnya. Masih ada 4 yang belum mendapatkan hadiah dari 10 yang sudah masuk di final. Jadi untuk kategori gold, yang pertama dari tim kategori gold mendapatkan hadiah 10% dari cost saving yang dihasilkan maksimal 50 juta rupiah. Pertama dengan judul optimasi cooling tower yang menggunakan Ada pertanyaan. Oh, Ya. dengan kualitas biaya dengan rewardnya 10% dari ini berarti
Oke. Yang kedua dari siapa? Kira-kira judulnya adalah penurunan pemakaian material media. Posisinya geser kan? Ya, dan hanya itu Pak. Satu lagi. Terus buat yang terakhir dari dengan judul mengurangi pembelian pak mantel. Ini dari Momaker dan dari Momaker kita tidak ada pembiayaan lagi karena udah langsung bisa diperbaiki di Momaker. Garansinya umur Oke, dan hadiahnya di dari utility, silakan timnya mau maju. Semua timnya Oh, Indonesia semuanya
fotonya. Saya foto 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Oke, sampai sana. Oke, tadi dari manufaktur sudah, dari manufaktur. Sekarang adalah kategori untuk administrasi. Oke, dari administration ini kita ada 6. Di urutan 6 ada dari Departemen IT dengan judul pemanfaatan AI pada dokumentasi aplikasi. Kemudian di urutan 5 dari PPIC yang berkolaborasi juga dengan IT untuk controlling pelaporan penggunaan material produksi pada LHP produksi 1 April 2025. Kemudian di nomor 4 itu ada dari tingkatnya ada dari QF, optimalisasi pengendalian dokumen lebih mulia melalui digital tracking system untuk menurunkan kos dokumen sebesar 50%. Mari ketiga besar. Urutan ketiga ada dari Exim Accounting dengan judul menekan biaya ekspor tujuan Vietnam. Kalau tadi administration berarti nilainya berdasarkan nilai. Berapa kan nilai yang dapat dari Exim? 60. Jadi belum dapat ya. Kemudian dari tim UM menurunkan 30% total cost external calculation untuk alat mendaftar di tahun 2025. Ini mendapatkan nilai dari akademis sebesar 69. Jadi belum juga dapat. Dan terakhir dari Jadi time MB untuk menurunkan aging cost. Kira-kira berapa? Iya, aku mau tunggu. 74. Berarti mendapatkan bronze. Biasanya di 5 juta rupiah. Sedangkan dari tim Exim Coating, kemudian proses dari internal, lalu dari testing untuk maju ke depan, ada Pak Jaga yang diserahkan. Ya, dari koalisi. Pak Susilo. Susilo. Ya itu 25%. Dari 50%.
Baik, dengan demikian untuk proyek improvement 2025 hasilnya sudah disampaikan. Dan nextnya mungkin dari ada pimpinan bahwa proyek 2026 dan berjalan dan minggu ini 2024 sudah tahun menggunakan sampai Oke, demikian dari berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Program ini baik, jadi saya bisa tetap lokal juga. Dan saya rasa kamu boleh nanti usulkan ke PUB ya. Jadi mungkin saya mau sekolah dalam dan mungkin ya mau sekolah apa segala itu lanjutkan itu boleh kamu diceritakan ya. Jadi kita sekalian sport talent kalau mau menjadikan di kita mulai kan kita belum ada ya. Saya rasa boleh kita supaya kita tidak pusing juga ya. Jadi saya cuma mau masalah training tadi ya. Training ini yang jamnya paling baik tadi siapa? Selama ini training ada kendala-kendala apa? Kalau untuk pas training sih, kalau untuk kendala tidak ada sih. Pas selama pelaksanaan juga sudah dibantu sama tim LNDHR seperti itu dari pelaksanaan sebelum sampai pos. Jadi misalnya kita kadang juga ada semacam kayak snack dan sebagainya seperti itu. Cuma kalau misalnya dari sisi pelaksanaannya sih saya tidak ada kendala sih dari sisi penyampaian ke training ataupun yang lain seperti itu. Jadi harapan saya sih sebagai trainer apa yang saya sampaikan bisa masuk ke training sih seperti itu. Ini training kamu yang kendalikan ya? Ya ada Bapak kasih masukan supaya bisa diperbaiki ya. Ini training ini penting juga untuk kita supaya mengatakan juga ya. Terus sama tadi saya lihat masalah 5R ini juga terkomunikasi alat ini 5R yang lead ya. Ini sekarang enggak, saya cuma lihat kalau ada satu yang tinggi, satu yang rendah nih, apa yang kita belajar supaya bisa rata. Kalau lihat ada yang tinggi, ada yang rendah, itu gimana? Kita tahu ya, kenapa bisa tinggi dan gimana kita mau meratakan supaya bisa apa itu dalam kemampuan. Biasanya sih bukan juga dari Pak Ado kita ngomong ke ada benchmark Pak, saya lebih paling bagus di benchmark nanti ya kayak bagi ke sana oleh Pak Hendra dijelaskan step-stepnya supaya bisa mencapai tadi kan ada 3 kategori masih kayak ini ya kita hotel global ya di sekarang lintas sendiri pun tahun ini tahun lalu 2025 mungkin karena tidak bisa benchmark ya. Jadi saya maunya di dunia ini satu standar
Jadi standarnya oke, kita ambil yang tertinggi ini, pelan pada kamera, implannya gimana bisa sama semua. Jadi kita ngomong cuma satu politik. Ini kamu juga jadwal, ya. Jadi saya minta intinya nih ongoing gitu ya, nggak cuma apa tuh juara satu. Ya saya mau lihat juara, bisa juara tidak juara, kenapa? Gitu. Saya mau semua pan, buat saya punya 4-5 pan, saya mau semua pan sama standar. Bersih semua sama, kalau kerja semua sama. Saya ambil best practice gitu aja. Ya, makanya kamu berani gitu ya. Di rumah lah, saya mau lihat kamu juga support kalian juga. Ya, support karena saya mau juga kalian ini juga terus apa tuh, dan kamu nggak mau jadi supervisor, bukan supervisor juga, supervisor juga mau jadi ahli juga. Jadi saya juga mau dari internal. Jadi di rotasi ya supaya pengalaman, kasih pendidikan juga ya supaya kalian juga bisa naik terus seperti saya. Ya. Jadi ini kan semua kita melihat semua improvement tahu kalian. Saya nggak tahu. Kalian yang di operational apa yang bisa diimprove. Ya. Kita cuma lihat angka-angka. Pasti yang kita lihat ini kan Pak Susilo. Ya, Pak Susilo ini ya dia di development. Kamu ada orang baru mana? Dari kamu ya. Di kan sudah ya. Jadi saya minta besok kan juga ongoing ya. Satu ongoing intinya kita pasti mulai dari quality dulu. Quality harus bagus. Standar masuk. Nextnya itu udah basic lah. Dan nextnya itu. Ya, improvement ini di PP saya mau masalah kamu dan saya suruh kamu juga development. Kepek pasti ada kepek. Kayak R&D-nya tuh ya mau. Kita harus lari ke sana. Ya. Kalau saya sudah sering kali ngomong sama dia, kamu di manufacturing pertama basic merah, kamu berarti automation. Ya, robot apa segala. Sekarang apa yang bisa automate? Orang banyak yang pusing. Ya, arahnya ke sana. Ya, quality apa segala juga lebih konsisten. Jadi saya minta yang automation itu dikaji benar-benar gitu. Ya, sama pernah mau banyak gimana ya? Drone 4 orang ini yang kemarin menggairahkan improvement Pak dari bawah. Karena memang kita sesuai dengan masukan dari BOD juga improvement itu kan kalau di atas kan lihat angka dari sini yang kita harus touch mereka supaya berpikir semangat itu kalau tanpa pertimbangan dari bawah itu kita sudah pertama apa supaya kita tapi kalau menang dalam banyak yang pemenang itu dan best of the best apa tuh ada satu yang berjuara juara kita coba ya di pertajam lah gitu ya. Jadi saya minta development jalan karena intinya saya mau menemunya ini kalau suara ranking 1 jika development baru suara ya karena menurut saya permainannya hanya di sana ya. Orang juga prioritas politik bisa menjadi terus ya karena saya udah jelas lagi saya plan melihat kalau bisa perempuan itu bisa saya jadi ngomong angka ya jadi kamu pegang plan rak kamu janji saya angka 10 yang mana ya ini saya mau ngomong sana jadi operasional yang berkata harus ongoing jalan terus itu penting sekali ya jadi Buimpulnya sekarang saya tegaskan cuma ada 4 pilar ya, Departemen Manufacturing, Pak Jopega, Sales Pak Philip, HR, Pak Benny, hanya Budi dan cuma 4 aja ya, jadi dikendalikan oleh 4 departemen ini ya, jadi masing-masing dari kalian juga sport color dan sekarang kamu boleh usulkan dengan BOD ya, dengan ini supaya ini nge-roll terus gitu Pak, terpacu gitu ya.
Ya, siswa sekarang boleh. Ya, rangkaian gimana? Dan manajemen ini dijalankan. Jalan-jalan ya. Tapi saya mau tetap fokusnya automation clean harus clean. Kalau nggak apa itu. Ya, kita sekarang yang sama. Ya. Oke, dari saya gitu aja. Ya 5R udah basic ya, tapi selalu saya minta yang gampang. Ini terbaik. Kenapa ini nggak bisa terbaik? Bisa terbaik. Mungkin yang terbaik bisa lebih baik lagi. Ya, tapi udah, ini kita rapain dulu. Ya, pertama. Di manufacturing juga saya minta begitu. Ya, polanya gitu. Tadi saya minta ongoing sales, saya udah pesenin juga. Saya selalu ngomong sama sales sekarang, mulai sekarang sebulan sekali. Palet, manufacturing paletnya siapa? PPE-nya siapa? Salesnya siapa? Sales dapat input apa? Kasih umpan ke ya, quality ke manufacturing, development ke PPE. Ini putar terus gitu. Ya, terus capex-nya apa segala ya akan jalan gitu supaya kamu tuh ada development, dan cuma bikin barang itu aja ya. Sales kan yang tahu dari market ini komputer gimana komplainnya apa ya, kasih itu kamu development jalan. Saya kirim kamu ke Cina, mana kamu lihat mall, kamu lihat mesin, kamu lihat ini auxiliary support supaya tahu gitu ya. Manufacturing eksekusi quality-nya, output-nya gitu. Jadi nge-roll terus gitu. Jadi saya minta palet, nanti di PPE kan kamu ada modding. Jadi yang belum modding betul-betul jago belum modding, tahu nih foto mesti gimana, ya kan? Palet, belum modding, jerigen, ya kan? Jadi apa tuh ada, saya suka kerja ada spesialisasinya, karena dia bisa melihat lebih dalam semuanya. Ya, jadi dari pesan saya 2026 operational the basic, kita haruslah artinya improvement. Ya, terus terus. Ya. Oke, itu aja yang saya pesan ya. Ya. Terima kasih Pak Aris. Terakhir dari Komite Lima dan Manajemen Pak Beni, Pak Beni sampaikan. Baik, selamat siang Pak Haris, pimpinan semua di sini dan rekan-rekan semua. Kami saya mewakili Komite Improvement, Komite 5R, dan dari tim HRGA sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini atas supportnya kepada kami ya, sehingga ajang tahun 2025 ini sudah selesai pada hari ini. Kita sudah rayakan bersama, para pemenangnya sudah ada. Saya sudah mendeliver juga mungkin amanat dari BOD ya intinya, karena kan kita diharapkan di mulia ini tadi satu kondisi 5R-nya basic, walaupun memang basicnya sendiri masih ada beberapa yang perlu diinput tadi dilihat hasilnya. Terus di HRGA sendiri kita terbantu dengan peran serta Bapak Ibu semua yang memberikan waktunya kepada kami untuk mendevelop talent-talent yang ada di Bumi Mulia. Terus yang ketiga di improvement, karena kemarin di awal tahun kami juga mendapatkan amanat dari BOD di tengah kondisi yang sulit, kita harus tetap improve. Karena improvement itu di manufacturing company khususnya itu basic ya intinya. Karena kan tanpa improvement lama-lama kita akan terus dengan biaya-biaya yang terus meningkat setiap tahun. Contohnya tadi kalau misalnya Pak Haris mention automation, tujuannya apa sih? Karena kan biaya, salah satu biaya yang selain material, tapi ya material kan harga material sulit kita kontrol pada faktor geopolitik dan lain-lain. Tapi sesimpel mendesain proses, misalnya tadi yang dilakukan oleh tim Pen 1, bersih juga dengan hanya mengurangi di desain proses, mengurangi manpower, itu sangat impact ya, karena kan memang
satu orang per shift, kalau kita rata-rata 3 shift itu ada 3 orang ya, 3 wilayah yang bisa kita kurangi. Mungkin itu yang diharapkan. Mudah-mudahan tahun 2026 ini peran serta Bapak Ibu semua sebagai leader di Mulia bisa ikut mengajak timnya. Tadi kan terlihat juga ada hasilnya juga dari manajemen sudah memberikan juga semacam reward kepada kita semua atas keberhasilan kita melakukan improvement tahun 2025. Baik, mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas tim BOD Pak Anies ya, atas supportnya pada kami sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, mungkin itu sedikit penutup dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian untuk acara Champions Announce pada hari ini. Sampai bertemu lagi di Reward di tahun 2026. Sampai jumpa dan